Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warganet dimanapun berada, saya Raja Dahroni. Alhamdulillah siang ini sudah hadir di hadapan saya Bang Ashadi Selayar, SAP ya. Beliau anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dan kebetulan juga Ketua Pansus Pemilihan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang ya. Sebagaimana topik yang saya janjikan ya di media sosial. Topik kita pada siang hari ini kita membahas tentang apa kabar pemilihan wakil wali kota Tanjung Pinang. Tapi sebelum kita bahas kabar pemilihan, saya mau nanya dulu nih kabar Bang Ashadi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salam corona dulu Bang. Yeah. Oke, warganet dimanapun berada. Seperti kita ketahui beberapa bulan yang lalu ya kita sama-sama mendapatkan informasi berita bahwa sudah terbentuk pansus ya pemilihan wakil wali kota Tanjung Pinang. Padahal waktu itu kita sama-sama tahu ya baru ada PLT ya peninggalan almarhum ya Ayah Sahrul. Banyak pihak yang kemudian menganggap pansus ini terlalu terburu-buru ya Bang ya. Ada apa di balik itu semua? Tentu akan kita bahas pada kesempatan atau siang hari ini. Tapi sebelum kita bahas, saya izinkan dulu nih Bang, siang ya ataupun mulai ngantuk ya, kita minum dulu Bang, riuh kopi ya. Riuh kopi ya. Ya. Biar kami izin dulu biar tidak ngantuk nanti ya. Nah, baik warganet dimanapun berada, seperti yang saya janjikan, kita akan membahas tentang kabar pemilihan wakil wali kota Tanjung Pinang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelumnya kan Bang Ashadi tahu sendiri ya, ada sebagian pihak ya yang menganggap pansus ini terlalu terburu-buru. Oke, gimana tanggapannya Bang? Baik, terima kasih. Yang pertama ingin saya klarifikasi dulu tentang penamaan pansus ini, bahwa berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018, kemudian juga Undang-Undang 23 2014, kemudian juga Peraturan DPRD nomor 3 tahun 2019, bahwa di dalam pemilihan itu ada dua panitia. Pertama adalah panitia khusus penyusunan tata tertib. Oke. Pemilihan wali kota. Jadi bunyinya seperti ini. Saya ulangi bahwa berdasarkan PP 12 tahun 2018 itu ada yang kita namakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau wakil wali kota. Ya. Nah, kami bertugas untuk menyusun tata tertib pemilihan wakil wali kota. Jadi bukan panitia pemilihan. Tetapi adalah panitia khusus penyusunan tata tertib pemilihan wakil wali kota. Nah, kalau kemudian ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa ini terburu-buru atau prematur, bahwa perlu kami sampaikan, ketika kita melihat seekor gajah, kemudian kita melihat kupingnya, tentu kita berpendapat bahwa gajah itu lebar. Begitu juga ketika kita melihat gajah itu ada belainya, maka kita berpendapat bahwa gajah itu panjang. Tapi ketika kita melihat secara utuh, maka kita akan menilai bahwa gajah itu besar, mempunyai kuping yang lebar, dan mempunyai belalai yang panjang. Gitu. Jadi terkait dengan katanya terburu-buru, bahwa jawaban saya yang pertama telah mengklarifikasi pertanyaan yang kedua itu, bahwa kami adalah panitia khusus penyusunan tata tertib pemilihan wakil wali kota. Berarti masih ada beberapa tahapan lagi. Bukan panitia pemilihan. Bahwa berdasarkan aturan yang telah disebutkan di awal tadi, ada dua kepanitiaan untuk menuju pemilihan wakil wali kota.
Nah, di pasal 23 di PP 12 tadi tahun ya. 2018 tadi di butir D disebutkan bahwa DPRD mempunyai hak untuk melakukan pemilihan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dan atau wakil wali kota terpisah Terpisah itu. Oke. Nah, baik warganet, tadi ada klarifikasi bahwasanya ada dua ya, panitia tatip ya dan panitia pemilihan, dan ini adalah bagian dari panitia penyusunan tatip ya, wakil wali kota ya. Karena mungkin tidak lama lagi ya, karena gubernur kan udah definitif nih Bang ya. Kemungkinan besar ya. Dan memang kita juga ya berdoa semoga juga Ibu Hajar Rahma SEP, PLT Wali Kota Tanjung Pinang segera dilantik menjadi wali kota definitif, sehingga beliau punya keleluasaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan di dalam menangani pembangunan di kota Tanjung Pinang, ya khususnya mungkin menangani pandemi COVID-19 ini. Oke, nah karena memang ada kebijakan-kebijakan strategis ya yang memang terbatas untuk PLT. Nah Bang, sejauh ini ya tadi kalau kita katakan, Bang katakan bahwa ada panitia khusus untuk penyusunan tatip. Kalau kami boleh tahu, ya sejauh mana perkembangan di pansus ya? Apakah udah selesai tatipnya atau masih ada dinamika, atau kemudian ada hal-hal lain yang mungkin lebih prioritas ya saat ini? Terkait dengan pembahasan, kami juga sudah beberapa kali melakukan rapat internal untuk membahas itu. Dan tentu masalah dinamika tentu ada, ya tentu ada dinamika karena setiap anggota Pansus menyampaikan pemikirannya, menyampaikan pemikirannya, dan memang juga ada beberapa pendapat-pendapat yang berbeda, sehingga perlu memang kami konsultasikan nanti ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, pansus ini sebenarnya hanya untuk mengatur teknisnya saja. Dan sebenarnya ini sudah ada tertuang di dalam PP 12 tahun 2018 ya, hasil perubahan dari PP 16 tahun 2010. Begitu juga ada di Undang-Undang 23 2014 yang kami juga tuangkan di dalam peraturan DPR nomor 3 tahun 2019. Pansus ini sebenarnya hanya mengatur teknisnya saja. Ya mungkin salah satu yang hari ini yang belum kami mendapatkan kata kesepakatan tentang adanya penambahan ayat atau penambahan pasal yang tidak merubah substansi daripada apa yang tertuang di dalam PP 12 tahun 2018 itu. Ya artinya kami boleh menambah pasal, boleh menambah banyak ayat, tapi tidak boleh mengurangi, menghilangkan makna substansi daripada pasal yang dimaksud. Nah, kalau dari 30 barangkali publik perlu tahu ya, dari 30 kursi ya, 30 dewan yang ada di DPRD Kota Tanjung Pinang, siapa sih yang terlibat dalam pansus ini? Ada berapa? Kami berdasarkan kesepakatan kami yang kami tuangkan kemarin di dalam peraturan DPRD nomor 3 tahun 2019, bahwa masing-masing fraksi, setiap pansus, masing-masing fraksi itu mengusulkan satu nama atau dua nama kepada partai yang mendapat kursi sekian. Ya contohnya Pak Golkar dapat 5 kursi, begitu juga partai PDP juga 5 kursi, sehingga kemarin di awal kami sepakat untuk setiap pansus itu setiap pansus beranggotakan 9 anggota. Tetapi ketika pansus kemarin kami sepakat bahwa setiap fraksi itu mengusung satu nama, sehingga kami di pansus itu berjumlah 7 anggota. 7 anggota. Ya. Dan itu perwakilan dari masing-masing fraksi. Karena di DPRD sendiri kita bersama bahwa ada 7 fraksi. Yang pertama adalah fraksi PDIP dengan 5 kursi, kemudian fraksi Golkar dengan 5 kursi, kemudian Nasdem 4 kursi, PKS 4 kursi, lalu Gerindra 5 kursi, kemudian fraksi PKB bersama P3 itu 4 kursi, lalu ada fraksi gabungan Demokrat, kemudian PAN dan Hanura juga masih mensukai sehingga berjumlah 6 kursi. Nah itulah fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjung Pinang. Oke Bang. Dan memang pada waktu terjadi pemilihan ketua pansus memang
Ya, ada maskernya, ada maskernya. Karena kalau nggak bawa masker nih kita foto-foto nanti kena bully bang. Iya. Ya, baik, itu saja warganet dimanapun berada. Mudah-mudahan perbincangan kali ini bermanfaat. Ya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.